Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuniar Jauhari, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Betania, Makassar. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan? Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus.
muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu Trinitas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu.
ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengaku, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami ini bersehati, Tuhan, satu hati, satu rasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 menyatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita saat teduh sejenak, dan kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberkati kehidupan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, kami tetap merasakan berkat-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu. Secara khusus kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma atas dasar rahmat-Mu yang besar. Dan saat ini ketika kami bersama beribadah, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman di dalam sepanjang hidup kami. Dan melalui kekuatan Roh Kudus, kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai 14, yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran-Nya
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya jemaat Kristus semuanya tetap berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Kita sudah meninggalkan Minggu Pentakosta dan kita memasuki Minggu Trinitas, di mana dalam minggu ini, dalam satu minggu ini, kita akan merayakan dan mensyukuri karya pekerjaan Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembacaan Alkitab hari ini di Minggu Trinitas ini terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara kepada jemaat Kristen di Efesus. Tidak ada persoalan yang kompleks di jemaat Efesus seperti halnya yang terjadi di jemaat Korintus. Persoalan yang dihadapi jemaat Efesus sedikitnya hanya ada dua. Yang pertama, jemaat Efesus hadir di tengah kehidupan masyarakat yang menyembah kepada dewa-dewi. Ada kuil yang terkenal di kota Efesus, yaitu kuil penyembahan kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan yang dipercaya mampu memberikan kesuburan kepada manusia dan juga bumi. Yang kedua, jemaat Efesus hadir di tengah masyarakat yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang begitu hebat, menyebar di antara kehidupan masyarakat. Pengaruh-pengaruh filsafat itu rupanya mengakar dalam kehidupan masyarakat dan rupanya juga masih mempengaruhi kehidupan warga jemaat Efesus yang memang rata-rata berasal dari golongan non-Yahudi. Rupanya pengaruh filsafat itu masih mempengaruhi kehidupan warga jemaat, dan pengaruh filsafat itu dicampur adukan dengan berita Injil yang diberitakan oleh para rasul termasuk Paulus, sehingga akhirnya jemaat bingung. Mereka diombang-ambingkan dalam rupa-rupa pengajaran. Nah, berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, tidak heran jika Rasul Paulus membuka surat Efesus dengan memberi kesaksian tentang Allah Tritunggal yang Esa. Allah Tritunggal yang Esa yang telah berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dari sejak sebelum dunia dijadikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang kita akan bahas nanti. Nah, kenapa Rasul Paulus memberi kesaksian tentang Allah Tritunggal yang Esa? Tujuannya agar jemaat di Efesus ini
Mereka bukan mengarahkan pandangan hidupnya kepada dewa-dewi dan juga bukan mengarahkan hidupnya kepada filsafat-filsafat duniawi yang beredar di kota Efesus, tetapi mereka mengarahkan hidupnya kepada Allah Tritunggal yang esa. Surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, kalau kita baca di ayat 3, dibuka dengan pujian. Pujian kepada Allah Bapa. Rasul Paulus memuji memuliakan Allah Bapa. Pertanyaannya, apa yang menjadi motif Paulus ketika dia memuji memuliakan Allah Bapa? Mari kita baca di ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di sini sangat jelas bahwa Rasul Paulus memuji dan memuliakan Allah Bapa karena segala pekerjaannya di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani di dalam sorga kepada setiap orang percaya. Rasul Paulus memuji memuliakan Allah karena Allah Bapa di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan berkat rohani di dalam sorga. Apakah yang dimaksud dengan berkat rohani di dalam sorga? Hendaknya jangan kita salah memahami ayat ini. Kita sering mempunyai pemahaman bahwa berkat yang kita terima di dunia ini adalah berkat jasmani yang bersifat sementara dan bisa lenyap. Sedangkan berkat yang kekal adalah berkat rohani yang nanti akan kita terima dari Tuhan kalau kita sudah meninggal dan ketika kita sudah hidup bersama Tuhan di sorga. Tentunya pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya tepat. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami berkaitan dengan berkat rohani di dalam sorga yang diangkat oleh Rasul Paulus di ayat 3. Hal penting pertama yang harus kita pahami bahwa berkat rohani di dalam sorga itu adalah semata-mata anugerah Allah. Allah menganugerahkan itu dalam Yesus Kristus. Hanya anugerah. Yang kedua, catatan penting atau hal penting kedua, kita lihat kalimat dalam Kristus. Kalau kita membaca di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Kalimat dalam Kristus ini beberapa kali diangkat oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 13, pasal 3 sampai 14. Di ayat 4 juga di situ Paulus bilang di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya. Dan yang selanjutnya di ayatnya yang ke-7 juga sama. Di situ Rasul Paulus mengatakan di dalam Dia. Kalimat di dalam Dia, di dalam Kristus ini diangkat beberapa kali. Dan ini mau menekankan bahwa Yesus Kristus memegang peranan penting dalam semua anugerah dan berkat rohani yang diberikan oleh Allah. Hal penting ketiga, berkat rohani yang dianugerahkan Allah bukan secara sembarangan diberikan kepada semua orang.
Di ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa di dalam Yesus Kristus berkat rohani itu dianugerahkan kepada anak-anak Tuhan Yesus yang memang telah dipilih dan ditentukan Allah dari sejak semula, yaitu dari sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apa yang dimaksud berkat rohani di dalam sorga yang diangkat oleh Paulus di ayat 3, dan itu kita baca di ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini dengan tegas Rasul Paulus mau mengatakan bahwa berkat rohani itu adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus Kristus dan oleh darahnya kita sebagai manusia yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus beroleh penebusan dan pengampunan dosa, sehingga kita beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Dan yang mau ditekankan juga, semua itu kita alami bukan karena usaha, bukan karena amal perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi jelas mau ditekankan, berkat rohani di dalam sorga yang dianugerahkan kepada anak-anaknya yang sudah ditentukan dan dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang mau ditekankan Rasul Paulus di suratnya ini, terdapat di ayat 11 sampai 14. Bahwa berkat Allah yaitu keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ibu bapak dan saudara, Roh Kudus jangan dilihat sebagai pelengkap. Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang membimbing dan menuntun dan mengarahkan kita untuk tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita yang beriman kepada Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, kita mendapatkan jaminan untuk tetap menjadi anak-anak Allah. Dan saat Yesus datang kembali, Roh Kudus akan menjadi jaminan bagi kita untuk menerima keselamatan yang lengkap, keselamatan yang sempurna dan utuh. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan penjelasan teks surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal penting yang mau ditekankan bagi kita warga jemaat Kristen yang hidup di zaman sekarang ini, khususnya yang hidup di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, hal pertama yang mau ditekankan, Allah melalui Yesus Kristus telah menganugerahkan berkat rohani kepada kita. Apa berkat rohani itu? Keselamatan di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus Allah telah menyucikan diri dan hidup kita, mengampuni dosa kita. Allah melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus jangan hanya dimengerti sebagai keselamatan yang kita alami setelah kita meninggal. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Yesus itu akan kita terima kalau kita sudah meninggal. Tidak. Keselamatan itu juga berlaku saat ini. Ketika kita masih hidup di tengah dunia ini, di mana dalam kematian dan kebangkitannya kita yakin bahwa kita
yang hidup sekarang ini mengalami juga keselamatan dari Tuhan. Kita yang hidup ini diberikan jaminan kehidupan masa depan yang cerah, yang indah, yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang suram. Nah, apa implikasinya khususnya di tengah wabah COVID-19? Saat ini ketika warga jemaat masih bergumul dengan COVID-19, tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi banyak manusia, termasuk mungkin diri kita. Mungkin di antara ibu bapak saudara ada yang di PHK tanpa pesangon, ada yang dirumahkan tanpa mendapat gaji. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, kita hendaknya tidak putus asa, apalagi berpikir untuk pengen cepat-cepat mati. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan kita. Dalam keselamatan itu Allah memberikan jaminan akan masa depan kehidupan yang baik, yang cerah, yang indah. Mau dikatakan bahwa ada harapan untuk masa depan yang baik, yang cerah, yang indah. Oleh sebab itu, orang Kristen yang sudah menerima berkat rohani yaitu keselamatan harus semangat dalam menjalani kehidupan walaupun banyak cobaan. Jangan putus asa, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita menerima segala anugerah, kasih dan berkat. Hanya di dalam Yesus Kristus kita menerima berkat rohani itu. Dan oleh karena itu, mari kita hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus bukan hanya berarti kita berdoa menyebut nama Yesus. Hidup dan tinggal di dalam Yesus juga berarti kita hidup menurut kehendaknya, berjalan di jalannya. Kenyataannya, banyak orang yang hidup beriman kepada Tuhan Yesus tetapi tidak berjalan di jalannya. Kalau sakit pergi ke dukun, pergi ke gereja setiap hari Minggu, tetapi punya doti-doti, punya opo-opo dan sebagainya. Dan jika kita masih melakukan hal itu, jangan salahkan jika kita tidak menerima anugerah dan berkat rohani sebagaimana disampaikan dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Berkat rohani itu dianugerahkan hanya bagi orang yang hidup di dalam Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan juga mengajarkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19, agar kita tidak bersungut-sungut dan mengutuki keadaan, apalagi sampai mengutuki Allah. Di tengah pandemi COVID-19, firman Tuhan mengajarkan kita tetap harus memuji serta memuliakan Allah. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Jangan hanya kita memuji Allah ketika kita berada dalam keadaan aman, tentram, damai, tapi kita belajar juga tetap memuji, memuliakan Allah di tengah bahaya, di tengah tantangan, di tengah ancaman. Dan yang harus kita garis bawahi, memuliakan Allah bukan hanya lewat nyanyian, bukan juga hanya melalui untaian kata-kata doa yang indah. Memuliakan Allah juga kita harus lakukan lewat sikap, tindakan, dan tutur kata kita. Banyak orang Kristen yang pandai menyanyi, suaranya bagus. Ketika memuji Tuhan di hari Minggu di gereja, suaranya sangat merdu.
tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mulut yang sama mengeluarkan fitnah, mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata yang menyakitkan. Dan jika itu terjadi, maka berarti kita masih gagal memuliakan Allah lewat hidup kita. Sebaliknya, mari kita terus memuliakan Allah lewat sikap, tindakan, dan tutur kata kita. Khususnya di bulan Pelkes GPIB tahun 2020, kita diajak memuliakan Allah Tritunggal yang Esa melalui pelayanan kasih kepada sesama, kepada warga jemaat GPIB di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, juga kepada tetangga dan sesama manusia di sekitar kita yang terkena dampak krisis ekonomi dan keuangan akibat wabah COVID-19. Ketika kita membantu menolong orang-orang yang mengalami krisis dan mereka mengalami sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, maka disitulah kita telah memuji dan memuliakan Allah lewat hidup kita. Mari terus melangkah dengan penuh semangat. Walaupun kehidupan yang kita jalani sangat berat dan syarat pergumulan, tetap kita harus memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita, dan tetaplah menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu Trinitas. Tuhan beserta kita. Amin. Tiap jiwaku beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersama bersekutu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Bahkan Tuhan berkenan menjumpai kami dan berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus, yang Tuhan sudah anugerahkan bagi anak-anak Tuhan, bagi kami semua yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan dari sejak sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkat rohani, yaitu keselamatan di dalam Yesus, membuat kami tetap hidup dalam semangat. Kami tidak putus asa. Kami tetap menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan penuh makna. Kami doakan ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati. Kiranya gereja Tuhan tetap boleh menyatakan akan kasih Tuhan. Gerejamu tetap boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Gerejamu juga tetap boleh memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, sehingga Kristus dimuliakan dalam segala sesuatu. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya gereja Tuhan di tengah pandemi COVID-19 tetap boleh bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Kami boleh bersama melayani Tuhan, bersaksi tanpa membedakan denominasi dan juga berbagai aliran yang ada di dalam gereja. Kami boleh bersatu membina persaudaraan yang rukun untuk bersama bersekutu, melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja-gereja yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Kiranya gereja Tuhan yang ada di kota Makassar juga tetap bersatu. Kami doakan PGI wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan, Tuhan memberkati agar para pengurus dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB. Tuhan berkati unit-unit misioner. Tuhan memberkati BPPG di lingkup sinodal. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia dengan 326 jemaat. Tuhan, biarlah kiranya di tengah pandemi COVID-19, seluruh unsur
yang ada di dalam GPIB tetap bersatu, tetap bersama, melayani Tuhan, dan tetap memberitakan kabar baik, kabar sukacita di tengah kehidupan umat manusia yang banyak mengalami penderitaan. Tuhan, kami mau doakan BP Mupel Sulsel Bara. Tuhan berkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya mereka tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berkati jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Sulsel Bara. Kiranya kami boleh bersama melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Betania Makassar. Tuhan memberkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 beberapa kegiatan panggilan dan pengutusan harus terhenti, namun kami percaya bahwa warga jemaat yang adalah umat-Mu, mereka terus bersaksi, melayani, melaksanakan tugas panggilan pengutusan di tengah kehidupan masyarakat. Tuhan, berkati persiapan GPIB Jemaat Betania untuk melaksanakan kehidupan new normal. Biarlah kiranya kami boleh mempersiapkan semua dengan baik, khususnya ketika kami akan mempersiapkan kembali ibadah di gedung gereja ini. Tuhan memberkati seluruh kelengkapan administrasi yang harus kami penuhi untuk mendapat izin kami boleh beribadah kembali di gereja. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di tengah jemaat. Tuhan berkati para diaken, para penatua, dan para pendeta. Tuhan berkati Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu dalam seluruh tugas tanggung jawab peran di tengah jemaat. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Kami doakan pendeta-pendeta organik yang membantu pelayanan di GPIB Jemaat Betania dan juga pendeta-pendeta domisili. Tuhan berkati. Kami doakan Ibu Pendeta Siska Tapilatu yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami doakan Tuhan untuk seluruh unit misioner yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati. Tuhan memberkati pengurus pelkat, komisi, dan panitia-panitia yang ada. Panitia pengadaan lahan yang masih bekerja, Tuhan berkati. Dan kami juga mau mendoakan BPPJ. Engkau tetap memberi kekuatan, kesehatan, untuk mereka dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Berkati ya Tuhan Vikaris Andreas Octavianus Sebayang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai vikaris. Tuhan beri kekuatan untuk ia dapat menyelesaikan tugasnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk pegawai kantor, kostor, petugas security. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang mendukung dalam kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian. Kami doakan ya Tuhan untuk mereka yang boleh mendukung dalam komisi musik gereja, sebagai pemandu lagu, sebagai organis. Tuhan berkati. Demikian juga tim multimedia yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Betania. Tuhan berkati tim multimedia yang mempersiapkan semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat GPIB Betania. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bagi yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan.
Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan yang mereka hadapi. Khususnya mereka yang menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan, finansial sebagai dampak dari wabah COVID-19. Mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan, Tuhan tolong pelihara mereka. Kami percaya Tuhan juga sudah menyiapkan berkat-berkat melimpah dalam hidup mereka. Kiranya mereka tidak berputus asa. Berkat rohani yang sudah mereka terima, kiranya memberi semangat untuk mereka boleh menjalani kehidupan, dan kiranya mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya mereka tetap dimampukan untuk tetap bekerja, berusaha. Tuhan berikan hikmat agar mereka juga boleh mencoba peluang-peluang yang mungkin mereka bisa jalani dan tekuni untuk mereka memulai pekerjaan dan usaha yang baru. Tuhan, kiranya mereka boleh mengeksplor berbagai talenta yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka boleh berusaha, mereka boleh mengembangkan usaha-usaha kecil. Ya Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang berduka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Mantiri Pangemanan. Tuhan kuatkan keluarga, kiranya mereka tetap tabah, tetap sabar, mereka boleh bangkit dari duka cita yang mereka alami, dan mereka boleh berjalan maju, meniti perjalanan kehidupan dalam bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan, dan mereka juga boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang juga mungkin masih mengalami duka cita, keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, keluarga Patinasarani Pati, keluarga Nangka, keluarga Moka Lapia, keluarga Kue, keluarga Simamora Noya. Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka, agar mereka tetap tabah, sabar, dan mereka boleh bangkit dari duka cita, menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang pada saat ini telah memasuki masa usia lanjut. Tuhan juga memelihara hidup mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, sertai mereka. Dan kami juga mau mendoakan ya Tuhan, untuk warga jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dan menerima berkat-berkat lainnya. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka alami. Berkat-berkat melimpah Tuhan curahkan atas hidup mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau berkati keluarga kami. Kiranya seluruh anggota keluarga kami Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Kiranya mereka selalu berada di dalam bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, menyerahkan akan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya bangsa dan negara Indonesia boleh keluar dari ancaman COVID-19. Tuhan, tolong pulihkanlah negeri ini dari ancaman COVID-19 dan juga dari krisis ekonomi. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kiranya mereka tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kiranya mereka boleh bersinergi dalam usaha menangani penyebaran COVID-19. Tuhan juga berkati aparat TNI Polri, para ilmuwan yang saat ini sedang mencari obat atau vaksin untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Tuhan tolong agar kiranya mereka boleh segera menemukan vaksin dan obat
yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Bagi para dokter, para perawat, mereka yang mengurus jenazah pasien COVID-19, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, berkati juga para relawan, Kau jaga lindungi mereka. Beri ketabahan, kesabaran, kekuatan, keteguhan, sukacita. Beri tenaga ekstra untuk mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kiranya mereka dijauhkan dari paparan COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan, beri mereka ketabahan, kesabaran. Dan bagi keluarga yang juga sering ditinggalkan oleh mereka-mereka yang berjuang di garda terdepan melawan COVID-19, Tuhan berkati agar keluarga tetap diberikan ketabahan dan kesabaran. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan dan kejujuran dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.